Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azma Channel 87, tutorial perbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi ide kreatif dari barang-barang bekas. Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, selalu diberi keselamatan, selamat dunia hingga akhirat nanti, dan juga selalu diberi rezeki halal barokah serta bermanfaat. Amin Allahumma amin. Untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman ya, berbagi pengetahuan kepada teman-teman semua. Ini ada sebuah kompor mereknya Rinnai. Ini kerusakan bagian tungkunya kropos. Ya, untuk tempat dudukannya ini juga kropos terbakar ini ya, putus. Yang sebelah ini juga sama ya, sebelah sini juga sama. Ini juga kropos. Nah, padahal ini stainless bagus ya sebenarnya. Akan tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Ya, sehingga tungku-tungku kompor ini bisa keropos seperti ini. Apakah karena terkena air, luberan air, ketumpahan air panas? Sebenarnya tidak, teman-teman ya. Ini tungku-tungku ini bisa keropos seperti ini disebabkan karena apa? Karena burner yang rusak tidak segera diganti. Ya, asal muasal masalahnya di sini. Ini burnernya ini sudah molet ya, sudah tidak presisi lagi ya, sudah oblak lodo. Nah, ketika posisi ataupun kondisi burner sudah seperti ini tidak segera diganti, maka ketika dinyalakan apinya akan masuk atau keluar dari tengah sini, tidak keluar dari sini, sebagian keluar dari sini, sebagian dari bawah sini, sehingga ketika api keluar dari ya rongga-rongga ataupun celah-celah ini yang longgar seperti ini, maka ini akan membakar tungkunya, sehingga tungkunya pun panas dan akhirnya bisa keropos seperti ini. Bawah juga. Yang lebih parah lagi, nanti kalau tidak segera diganti, ini pun juga bisa patah karena terkena api. Contohnya seperti apa? Ya, saya contohkan terlebih dahulu. Coba akan saya nyalakan. Ini gas sudah terpasang ya gasnya. Kita nyalakan dulu. Nah, api keluar dari tengah. Dan ketika dimatikan juga keluar bunyi blub. Ya, jadi tanda-tanda burner yang sudah tidak normal alias sudah rusak ya. Itu ketika dinyalakan atau dimatikan keluar bunyi blub seperti itu. Ini contohnya. Ya, langsung mati. Ini yang parah. Kalau yang belum parah, ketika dinyalakan, nah, ketika dimatikan akan blub seperti itu. Kalau kita nyalakan seperti ini dan tiba-tiba mati sendiri, itu sudah parah dan apinya pun keluar dari tengah sini. Nah, kelihatan ya, dari tengah. Ini yang bisa membakar ya, menyebabkan tungkunya ini keropos. Jadi penyebabnya adalah kerusakan pada burner yang tidak segera diganti. Akhirnya api keluar dari tengah seperti ini. Dan ini tungkunya akhirnya cepat keropos. Jadi keroposnya tungku ini bukan karena ya kena air panas yang meluber, itu enggak. Sebenarnya tidak. Sebenarnya karena burner yang rusak kemudian tidak diganti-ganti, akhirnya api keluar dari tengah. Contohnya seperti ini. Nah, keluar dari tengah ini bisa membakar ya
bagian bawah sini. Dan yang lebih parah lagi nanti ini untuk totaan ataupun dudukannya ini juga bisa terbakar keropos, bahkan bisa patah. Kita bandingkan dengan burner yang bagus ya, yang masih baru. Ini nanti saya ganti yang ukuran lebih besar, karena untuk ukuran yang kecil saya kosong. Ya, kebetulan ada yang besar tidak masalah. Nyalanya masih tetap bagus dan apinya pun juga besar. Ya, ini yang masih normal ini persisi ya, artinya bisa rapat, nah, tidak goyang. Itu yang normal. Kita coba, kita pasang di sini bagaimana nyalanya. Ini, nah, nyalanya bagus, dan ketika dimatikan juga tidak keluar suara blub. Ya, di bagian tengah ini juga tidak keluar api. Ini jari-jari saya coba saya masukkan ya, ini enggak ada api, aman, enggak ada api yang keluar dari tengah. Tapi kalau ini yang sudah rusak seperti ini, yang oblak, nah tentunya api keluar dari tengah ini dan bisa membakar tungku ini. Jadi saran saya untuk teman-teman ya, kompornya terutama entah itu merek apapun itu sebenarnya sama, entah itu Rinnai, Airlook, Panasonic, Nikko, Nikita, Quantum ataupun yang lain, itu intinya sama. Ketika burner ini sudah rusak ataupun keluar bunyi bip, ya segera diganti, jangan ditunda-tunda ya. Kalau nanti ditunda-tunda nanti akan kerusakan lebih parah, dan ketika memperbaikinya pun juga mengeluarkan biaya yang lebih mahal. Yang awalnya mungkin misalkan ini cuma beli ini 20.000, nah, sudah selesai, tapi ketika ditunda-tunda akhirnya ini pun juga rusak. Ya mungkin bisa satu paket ini bisa 40.000 bahkan sampai 50.000, itu yang bagus ya, kisaran seperti itu. Yang awalnya cuman kerusakan di burner mungkin hanya butuh keluar biaya 20.000, akan tapi ketika kedua-duanya ini rusak seperti ini, maka harus diganti keseluruhan ya, satu set seperti ini. Kalau nanti cuman diganti burnernya saja, ini juga tidak bertahan lama, apinya pun juga akan keluar dari sini, yang keropos ini pun juga akan cepat rusak ya. Jadi perlu diingat-ingat untuk teman-teman, bila kompornya burnernya ini sudah rusak, cepat diganti, jangan ditunda-tunda agar kerusakan tidak merembet ke yang lain. Ini akan saya ganti dengan ukuran yang lebih besar seperti ini. Hasilnya pun juga bagus teman-teman ya. Tidak ada masalah. Meskipun diganti yang lebih besar, mesinnya pun juga akan tetap kuat. Kalau nanti mereknya itu sama-sama Rinnai. Kalau mungkin merek Airlook, Panasonic ya mesinnya, kalau pakai tungku dan burner Rinnai mungkin nyalanya pun juga kurang besar ya, tidak begitu besar, karena disesuaikan dengan tekanan dari mesinnya. Ini hasilnya juga bagus. Lanjut kita pasang untuk bagian yang kiri. Karena ini dudukannya patah, ini nanti saya tali menggunakan kawat ya. Silakan teman-teman nanti perhatikan. Karena ini dudukannya patah semua, karena kiri patah, jadi kalau ditali kawat nanti bentuknya agak miring. Jadi solusinya dibuatkan dudukan seperti ini, ataupun teman-teman bisa beli juga ada ya, harganya pun juga murah, mungkin Rp1.000 kalau nggak salah ya, dudukan seperti ini ya. Ini tinggal dipasang di sini ya, di bawah.
Ini untuk tempat baut, jadi nanti seperti ini baut. Karena kalau melubangi ini harus menggunakan bor, dan itu juga butuh waktu yang lama. Ya, kalau pakai cara seperti ini lebih simpel, lebih praktis, nggak perlu alat khusus ya. Jadi teman-teman nanti bisa menirukannya. Untuk pemasangan ini seperti biasanya ya. Di sini pasang dimasukkan pada lubang keluarnya gas ini. Nah, kemudian dimasukkan seperti ini. Ini bisa dikunci, juga bisa ditekuk saja juga sudah kuat. Tinggal ditekuk seperti ini. Nah, sudah selesai ya. Hasilnya pun juga rapi, tinggal dicoba. Mungkin ini tersumbat ya teman-teman ya, sehingga api yang keluar tidak lancar. Seperti ini kan kecil ya, berbeda dengan yang kanan. Nah, semburannya kencang untuk gas pematiknya. Ini bisa dilihat di sini ada pakai gas, ini bisa diogrok-ogrok, barangkali di sana ada kotorannya. Kita coba. Ternyata masih juga belum bisa keluar ya. Jadi ini harus dilepas ya. Nah, ini dilepas. Bisa juga disebabkan karena ini kotor ya, di sini ada kotoran yang dibersihkan terlebih dahulu ya. Ini lubang dibersihkan ya, lebih bagus lagi kalau dibersihkan pakai kompresor. Kalau tidak ada, ini bisa diogrok-ogrok seperti ini, kemudian ditiup. Dan ini juga harus dibersihkan teman-teman ya, bagian dalam ini yang tempat keluar gas untuk pematiknya, gas untuk menyalakan. Kalau dirasa sudah bersih, ini tinggal dikembalikan lagi. Akan tapi jangan salah pasang ya. Ini ada lubang, ini posisinya masuk ke sini. Ini sudah terpasang ya, sudah saya kembalikan lagi, tinggal dicoba bagaimana hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semburannya sudah kencang, nyalanya pun juga sudah lancar.
nyalanya biru dan juga sudah lancar teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, bila kompornya entah itu merek apapun, kalau bannernya ini sudah rusak atau ketika tanda-tandanya itu ketika dimatikan itu bunyi bluk, maka itu sudah waktunya ganti ya. Kalau sudah waktunya ganti ya harus segera diganti agar kerusakan tidak ya merembet ke yang lain, contohnya seperti ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung terus Azumardian 87 dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Bila ada yang ingin tanya silahkan ditulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.